Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Fahri Zapan Haris. Saya mahasiswa di 3 Pajak PKN STAN 2018. Saya dari kelas 518. Kali ini akan berbagi sedikit mengenai penyuluhan tentang pentingnya perpajakan. Jadi teman-teman, ketika teman-teman mengikuti penyuluhan ini dengan baik, maka teman-teman akan mendapatkan benefit. Apa benefitnya? Jadi ketika nanti kan teman-teman ini masih SMA ya. Lalu ketika teman-teman nanti kuliah dan bekerja, ketika bekerja teman-teman akan bercengkrama, akan akrab dengan yang namanya pajak. Jadi supaya tidak terkejut ataupun kaget, kok kena pajak sih? Lalu kok bisa dipajakin sih? Gimana sih caranya? Maka dengan cara ini teman-teman akan uh, lebih mengenal apa itu pajak. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman bukan hanya akan mengenal tentang pajak, tapi teman-teman juga akan sedikit diberikan informasi mengenai apa yang mendasari atau yang menjadi filosofi kenapa pajak itu diterapkan. Sebelum itu, apa itu pajak? Jadi, pajak adalah sebuah kontribusi wajib dari masyarakat untuk oleh masyarakat yang kontribusinya tidak akan diterima langsung oleh masyarakat, namun akan memberikan manfaat yang sangat luas bagi masyarakat. Nah, sebelumnya saya akan membahas mengenai jenis-jenis pajak, kontribusinya bagi masyarakat dan negara, lalu filosofi kenapa dikenakan pajak dan apa dasar hukumnya. Pada APBN tahun 2019, pendapatan negara adalah sebesar 2.156,1 triliun. Dan dari jumlah tersebut, 82,5%-nya adalah pendapatan atau penerimaan dari pajak. Lalu apa manfaat yang kita dapatkan dengan membayar pajak? Manfaat yang kita dapatkan dari membayar pajak itu adalah dapat kita rasakan seperti di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, di bidang infrastruktur dan juga jaminan sosial. Apa saja contohnya? Yang mudah kita lihat adalah bantuan pendidikan seperti dana BOS, LPDP, dan beasiswa bidik misi. Lalu pada bidang kesehatan ada yang namanya pekan imunisasi nasional, ada juga yang namanya sertifikasi makanan dan obat-obatan. Lalu pada bidang infrastruktur ada pembangunan fasilitas umum seperti jalan, bandara, irigasi dan sebagainya. Lalu pada jaminan sosial, pemerintah mengadakan yang namanya pengadaan atau pemberian bantuan makanan non tunai. Dari banyaknya penopang penerimaan negara dari bidang atau dari sektor pajak, yang paling besar dalam menyokong penerimaan pajak adalah 3 pajak besar atau PPH, PPN, dan cukai. Dalam PPH, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan dari wajib pajak. Yang menjadi objek dari PPN adalah penyerahan yang dilakukan oleh PKP yang akan dipungut oleh PKP. Dan yang akan menjadi objek dari cukai itu adalah barang-barang tertentu yang masuk ke Indonesia yang jika peredarannya terlalu banyak di Indonesia maka akan menyebabkan dampak negatif. Adapun fakta mengenai perpajakan adalah tidak adanya KKN, kemudian sudah dilakukannya reformasi perpajakan dan birokrasi, dan juga istimewa. Adapun yang dimaksud dengan telah dilakukannya reformasi birokrasi adalah memang saya akui bahwa pada masa lampau Kementerian Keuangan memiliki citra buruk karena ulah sebagian oknum. Namun saat ini telah dilakukan reformasi birokrasi dan perbaikan yang terus berlanjut hingga menjadikan Kementerian Keuangan bebas dari KKN. Dan juga kenapa saya bilang bebas dari KKN? Karena di Kementerian Keuangan ini memiliki yang namanya sistem whistleblowing atau whistleblowing system. Yang mana whistleblowing system ini adalah cara bagi rekan kerja untuk dapat melaporkan temannya atau melaporkan bawahan atau atasannya yang terindikasi melakukan tindakan yang tidak berintegritas. Dan juga kenapa saya katakan istimewa? Karena pajak ini dari untuk oleh rakyat. Kita membayar pajak berarti kita juga ikut mengembangkan dan membangun Indonesia. Filosofi dikenakannya PPH atau pajak penghasilan adalah
kita menjadi warga negara di Indonesia, kita mendapatkan fasilitas dari Indonesia berupa jembatan, jalan, dan sebagainya. Hal tersebut memudahkan kita untuk mendapatkan penghasilan, dan oleh karena itu ini menjadi sebuah alasan bagi negara untuk dapat memajaki wajib pajaknya atau masyarakatnya dalam untuk penghasilan yang dia dapat. Dan juga alasan kenapa atau yang menjadi filosofi kenapa dikenakannya PPN adalah PPN ini adalah pajak yang dikenakan kepada konsumen atau pajak atas tindakan konsumsi, sehingga untuk mencegah atau mengurangi tindakan yang konsumtif maka PPN ini diterapkan. Lalu untuk cukai, kenapa cukai diterapkan? Cukai diterapkan ini adalah karena untuk mencegah barang-barang yang memiliki dampak buruk bagi masyarakat berkurang peredarannya atau dapat menghentikan atau membatasi peredarannya. Seperti kalau teman-teman tahu, seperti minuman beralkohol dan rokok itu dikenakan cukai. Untuk dikenakan pajak ini tentunya tidak sembarangan, karena ada syarat dan peraturannya. Seperti kalau misalnya teman-teman menjadi seorang pegawai atau orang yang menerima penghasilan berupa gaji atau upah, maka teman-teman tidak akan dipotong pajak penghasilan kecuali penghasilan teman-teman itu melebihi batas penghasilan tidak kena pajak. Lalu jika teman-teman melakukan penyerahan barang namun teman-teman bukan PKP atau lawan transaksi teman-teman bukan PKP atau bahkan barang atau jasa yang disediakan itu adalah barang atau jasa tidak kena pajak, atau bahkan mendapatkan penghasilan tidak mendapatkan fasilitas tidak dikenakan pajak atau dibebaskan dari pengenaan PPN, maka hal tersebut tidak akan membuat teman-teman dipungut PPN. Lalu jika misalnya teman-teman mengimpor sebuah barang yang barang tersebut bukanlah barang-barang tertentu yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, seperti rokok dan minuman keras, maka tidak akan dikenakan cukai. Hal ini mengatur mengenai pajak itu diperbolehkan dan bagaimana perlakuannya atau bagaimana pelaksanaannya agar tercipta yang namanya kepastian hukum bagi masyarakat. Di Amerika dikenal istilah pemajakan tanpa hukum sama dengan perampokan. Begitu juga di Indonesia. Yang menjadi dasar hukum dikenakannya pajak di Indonesia ada banyak. Seperti halnya salah satunya adalah Undang-Undang KUP, Undang-Undang PPH, Undang-Undang PPN. Yang mana Undang-Undang KUP itu adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Undang-Undang PPN adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 83 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi teman-teman. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.